Manajer tim Honda Alberto Puig cemas dengan progres motor RC123V yang tidak sejalan dengan teori di tengah kebuntuan yang masih mereka alami pada MotoGP 2024. Sudah 3 seri balap rampung pada MotoGP 2024, tetapi perubahan dari garasi Honda masih sangat sulit untuk dilihat. Hasil-hasil balapan para pembalap tim berlogo sayap tunggal itu tidak jauh berbeda dari musim lalu, yaitu minus dan sering berada di rombongan terakhir. Poin terbanyak yang sudah didapat dari keempat pembalap di bawah payung tim Honda adalah 5 poin yang didapat oleh Johann Zarco LCR Honda, sedangkan lainnya lebih miris. Juan Mir Repsol Honda mengantongi 3 poin. Takaki Nakagami LCR Honda 2 poin, dan Luca Marini Repsol Honda paling merana, karena masih 0 poin. Di klasemen pabrikan pun Honda paling bawah dengan 8 poin dari maksimal 111 poin yang bisa diraih cuma 7,2%. Fakta yang lebih menyakitkan dari semua hasil itu adalah tidak terlihatnya kemajuan signifikan dari perkembangan RC213V. Setelah tes pramusim yang cukup menjanjikan, pabrikan asal Osaka, Jepang itu justru seperti mengalami kemunduran lebih parah. Saking parahnya sampai membuat Alberto Puig selaku manajer tim dari Repsol Honda pun turut kebingungan. Kecemasan Puig makin menjadi karena secara teori seharusnya adanya peningkatan dari si kuda besi yang kembali mengalami perombakan. Namun sayangnya, perubahan yang mereka lakukan seperti sia-sia. Menyadari timnya seolah bergerak ke awan yang justru semakin gelap. Puig menegaskan bahwa tim mereka tidak akan tinggal diam dan terus berusaha untuk memulihkan diri. Puig sendiri hanya bisa menegaskan sekali lagi bahwa Honda sedang bekerja dan menyiratkan bahwa mereka butuh waktu lagi untuk mencapai perubahan. Tidak semua orang di tim pabrikan MotoGP KTM akan senang dengan penampilan Pedro Acosta seperti yang dikatakan. KTM merombak pembalapnya dan menurunkan Pol Espargaro ke peran uji coba. Ketika keajaiban Moto2, Acosta menuntut naik ke kelas utama tahun ini, mengendarai gas-gas Tech 3. Acosta membenarkan keputusan KTM dengan sederet penampilan memukau. Acosta menjadi pembalap termuda ketiga yang pernah finish di podium MotoGP di Portimao, kemudian mengulangi prestasi tersebut di sirkuit Amerika. Masih berusia 19 tahun, gaya berkendaranya ditambah dengan kepribadiannya yang kurang ajarlah yang benar-benar menarik perhatian KTM bahkan terpaksa membantah akan mempromosikan Acosta ke tim pabrikannya pada musim ini. Bit Bierer Direktur Motorsport, mereka telah mengakui bahwa secara kontrak pabrikan dapat menukar pembalap antara kedua tim kapan saja. Namun, dia membantah ada rencana menurunkan Binder atau Miller demi Acosta. Pembalap Rocky BMW Motorrad Valdez baik Toprak Razgatlioglu sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua race Tour des BKI Belanda 2024 di sirkuit Assen. Minggu, 21 April 2024. Juara dunia 2021 ini diikuti oleh pembalap Aruba.it Racing Ducati Alvaro Bautista di posisi kedua dan pembalap JRT-GRT Yamaha Walter Spike Remy Gardner di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap tim Go11 Ducati Andrea Iannone dan pembalap Pata Yamaha Prometeon Andrea Locatelli. Masa depan Marc Marquez di musim depan masih dipertanyakan. Marquez mengaku membuka semua kemungkinan pembalap Gresini itu akan habis kontrak pada akhir 2024. Sejauh ini Marquez dikaitkan dengan beberapa tim pabrikan seperti Ducati, KTM, Aprilia, bahkan kembali ke Honda. Bagaimanapun, Marquez membuktikan bahwa dia belum tamat. Superstar MotoGP asal Spanyol ini tampil kompetitif meskipun belum juara di total 6 balapan pertama. Marc Marquez finish keempat di balapan reguler Qatar, lalu finish runner-up di 2 sprint race terakhir. Pembalap berusia 31 tahun itu bahkan berpeluang memenangi balapan seandainya tidak crash saat berada di posisi terdepan pada balapan Austin. Masih tersedia kursi pembalap di tim pabrikan. Peserta MotoGP 2024. Marc Marquez mengungkapkan prioritasnya kini hanyalah konsisten kompetitif di sisa musim. Kurasa bursa pembalap nanti akan lebih bergairah, akan butuh waktu lebih untuk menekan kontrak.
Masing-masing pabrikan sudah merekrut seorang pembalap top, Ducati mengambil Pecco. Yamaha mengambil Quartararo, selanjutnya Aprilia, ucap dia. Kepada TNT Sport. Setelah tenggelam cukup lama, kini muncul kembali isu bahwa Yamaha diduga sudah mengembangkan mesin baru yang nantinya memiliki konfigurasi V4. Cara ini harus ditempuh karena zaman sudah berubah. Itulah yang dikatakan Michael Liverty yang menyoroti akan seperti apa MotoGP di masa depan dan menurutnya Yamaha memiliki waktu untuk itu. Kemunduran pabrikan Jepang di MotoGP memang sangat mencolok. Meskipun mereka sudah mendapat konsesi, namun ternyata perkembangan sangat lambat. Tidak banyak membantu secara signifikan baik untuk Yamaha dan Honda. Tanda kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Menurut pengamat MotoGP, Michael Liverty, akselerasi yang dilakukan memang termasuk lambat dan untuk mempercepatnya harus ada gebrakan yang signifikan. Terutama konfigurasi mesin yang kurang menguntungkan buat Yamaha. Menurut Liverty, jika ingin hasilnya maksimal, Yamaha harus melakukannya yakni meracik mesin V4 dan ini akan mempermudah jalan mereka. Mengingat ini mereka sudah punya Bartolini mantan Ducati dan Bartolini jujur ini memang masih mengkhawatirkan, kita masih punya waktu 3 tahun lagi dari aturan yang ada saat ini. Tahun 2027 terjadi perubahan total. Mereka sekarang sedang dalam pembicaraan menghapus perangkat lowering device ataupun launch device. Termasuk bagaimana cara mengekang aero walau tentu tidak mudah. Sebab dengan pesatnya aero kini sulit untuk menghentikan sepenuhnya. Namun mereka ingin mengembalikan kendali ke tangan pembalap. Bagusnya kini pabrikan tahu akan ada perubahan pada tahun 2027. Jadi ada titik terang di ujung terowongan. Mereka bisa menyusun rencana 10 tahun lagi. Aku tahu kami kehilangan Suzuki, tetapi aku rasa MotoGP akan ada BMW di 2027. Akuisisi oleh Liberty Media akan semakin kuat untuk Yamaha Satelit ada potensi dengan LCR. Hubungan VR46 kuat dengan Valentino Rossi, tetapi Ducati tampaknya bekerja keras mempertahankan VR46. Yamaha perlu memasukkan 2 motor lagi ke grid. Mereka butuh untuk mengumpulkan data. Dan menurutku Yamaha bisa saja sudah mengembangkan mesin V4. Itu adalah hal lain yang ditunggu-tunggu oleh Fabio. Jika mereka ingin mengubah desain mendasar motornya akan bagus buat Yamaha. Karena kini semua motor MotoGP menggunakan mesin V4 inline 4 punya keunggulan. Sebelum era aero ini, dengan aerodinamika, mesin V4 lebih unggul. Yamaha dulunya punya keunggulan seperti itu. Namun era itu sudah berlalu. Permainan telah berubah. Yamaha perlu meningkatkan permainan mereka dan mengikutinya. Mereka membuat terobosan besar dan komitmen finansial. Pasti akan ada perubahan besar yang akan terjadi. Yamaha banyak melakukan perbaikan di musim dingin. Termasuk mendatangkan Massimo Bartolini. Konsesi tersebut akan memberikan keuntungan di kemudian hari. Mereka sedang dalam tahap pertama pengembangan selanjutnya. Dengan paket itu mungkin diperlakukan setidaknya 1 musim penuh sebelum kita benar-benar melihat manfaatnya. Saat ini mereka sedang berjuang. Mereka sedang menghadapi musim yang sulit, baik Fabio Quartararo maupun Alex Rins tutup Liverty.